Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi saya sebelum menjelaskan terkait dengan hiruk pikuk ramainya isu-isu penolakan terhadap Permenaker 2 tahun 2002 tentang JHT, saya mau menjelaskan dulu dasar hukumnya JHT tersebut. Karena ini Undang-Undang SJSN, yang tertinggi itu Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang 40 tahun 2004. Bahwa undang-undang tersebut mengamanatkan sebenarnya di pasal 35 dan pasal 37 bahwa jaminan hari tua tersebut, jaminan hari tua itu diperuntukkan manfaatnya untuk yang pensiun pertama, lalu meninggal dunia, lalu cacat tetap. Ini undang-undang yang mengatakan ini. Karena undang-undang, ya tentu undang-undang tidak langsung bisa dijalankan, harus ada turunannya. Makanya kemudian lahirlah PP. PP tersebut awalnya adalah PP 46 tahun 2015. Lalu kemudian rame-rame hiruk pikuk penolakan, lalu kemudian direvisi, lahirlah PP nomor 60 tahun 2015. Nah, PP ini kemudian harus dibuat turunannya. Kemudian turunannya dibuatlah PP nomor 19 tahun 2015. Nah, PP inilah dengan Permenaker inilah kemudian yang bertentangan dengan Undang-Undang SJSN ini. Karena semangat filosofinya tidak ketemu, secara yuridis melanggar. Nah, lalu kemudian di era Menaker hari ini, Bu Ida Fauzia lalu merevisi menjadi Permenaker 2 2022. Nah, di sini muncul persoalan penolakan teman-teman serikat. Kenapa teman-teman serikat hari ini menolak? Karena Permenaker tersebut sebenarnya momentumnya tidak tepat, karena hari ini dengan COVID, situasi COVID, lalu perusahaan melakukan PHK, kemudian Permenaker itu keluar. Nah, inilah yang ditolak. Lalu kemudian juga belum lama Undang-Undang Cipta Kerja lahir, Undang-Undang 11 2020 itu juga mengalami penolakan. Nah, kalau kita bicara dari sisi yuridisnya, hari ini saya akan katakan bahwa Permenaker 2 2022 itu secara yuridis tidak ada masalah. Memang sudah sesuai dengan Undang-Undang SJSN 40 2004 di pasal 35. Kalaupun ada ruang di 37 ayat 3 itu bahwa kepesertaan 10 tahun dapat diambil 30%. Ruang inilah yang kemudian harus kita manfaatkan, kita harus cari solusinya. Karena saya katakan tadi tidak pas momentumnya, saya juga mau katakan bahwa persoalan-persoalan yang timbul itu adalah begini. Bagaimana mungkin JHT yang filosofinya untuk jaminan hari tua, sementara situasi hari ini karena COVID orang ter-PHK. Nah, lalu kita harus buatkan di Permenaker tersebut sebenarnya solusi-solusinya. Karena yang tiga hal tadi adalah pensiun, meninggal, cacat tetap. Lalu bagaimana orang ketika ter-PHK mengundurkan diri harus menunggu usia 56? Ini kan kalau dari versi buruh ini tidak adil. Saya katakan secara yuridis sudah benar, secara filosofis harusnya untuk hari tua, tapi untuk situasi karena dampak COVID harusnya pemerintah juga peka bahwa terhadap PHK harusnya dicari solusi aturan untuk mengakomodir orang ter-PHK, lalu kemudian orang yang mengundurkan diri, karena tidak terakomodir di undang-undang tersebut. Nah, inilah yang harusnya pemerintah menurut KSBSI, menurut saya harusnya pemerintah menyiapkan ruang tersebut. Nah, kalau dihubungkan dengan misalnya Undang-Undang Ciker ini ya, memang korelasi langsung tidak ada, tapi saya mau coba elaborasi misalnya Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja PP 35 terkait dengan hubungan kerja. Nah, hubungan kerja di sana kan diperluas, outsourcing diperluas, seluruh jenis pekerjaan bisa di outsourcingkan. Dulu 2+1 karyawan tetap, sekarang 5
5 tahun, besok bisa dikontrak dan seterusnya. Bagaimana mungkin orang bisa mendapatkan yang namanya pensiun, sementara untuk pensiun usia 56 orang akan diputus hubungan kerja. Jadi saya akan katakan begini, Cipta Kerja kontradiktif dengan Undang-Undang 40 tahun 2004 terkait dengan hubungan kerja. Jadi kecil kemungkinan orang akan mendapatkan pensiun yang dikatakan usia 56, dan setiap tahun itu bisa per 3 tahun akan ditambah 1 tahun sampai usia 58. Lalu kemudian kalau memang saya tarik, misalnya teman-teman pemerintah bilang menyatakan bahwa sudah ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, PP 37 sesuai dengan Undang-Undang Ciker. Apakah sudah pasti? Memang katanya ada dana 6 triliun dari pemerintah. Apakah sudah pasti JKP itu akan mengakomodir orang, mengakomodir orang yang ter-PHK? Saya akan katakan belum tentu. Karena yang akan mendapatkan JKP itu adalah orang yang ter-PHK. Nah, persoalannya kita bicara PP 35 tadi, hubungan kerja menjadi tidak jelas. Tidak ada kepastian hukum. Jadi JKP itu akan sulit didapatkan oleh buruh, karena yang akan mendapatkan orang diri nggak mungkin dapat. Yang ter-PHK itu perusahaan kecil kemungkinan akan melakukan PHK. Kalaupun mendapatkan misalnya 3 bulan pertama 45%, 3 bulan kedua 25%, ini kecil kemungkinan buruh akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi dipastikan dulu jalan atau tidak. Makanya saya katakan tadi momentumnya tidak pas. Lalu kemudian masih banyak persoalan. Lalu saya juga berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, libatkan fungsi tripartitnya, libatkan serikat pekerja, serikat buruhnya membicarakan ini. Itu sebagai pengantar saya terlebih dahulu. Ini kan soal sensitivitas pemerintah sebenarnya. Pemerintah punya sensitivitas tidak dengan situasi hari ini? Saya akan mengatakan itu tidak, karena alasan saya tadi kurang tepat waktunya, karena kita situasinya masih COVID. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya pemerintah jangan malu, karena ini ada persoalan. Tarik dulu, kalau kemudian mau direvisi, kita revisi, kita pakai dulu aturan yang lama. Banyak cara sebenarnya. Jadi pemerintah jangan malu karena pemerintah ada, karena ada rakyatnya ada. Jadi dengar suara rakyat, kita perbaiki, kita libatkan elemen-elemen. Karena kuncinya adalah komunikasi. Tidak boleh pemerintah memaksakan kehendak karena situasi sedang dalam keadaan COVID. Jadi kalau menurut saya, cabut Permenaker itu, lalu kemudian kita perbaiki, lalu kemudian buka ruang untuk teman-teman yang ter-PHK mengundurkan diri, karena yang mereka dapatkan itu hanya bertahan untuk bagaimana mereka bisa bertahan untuk makan dari dana-dana tersebut. Jadi saya katakan sensitivitas pemerintah melihat situasi dan kondisi hari ini. Betul, itu kita berharap dicabut. Boleh kita perbaiki, libatkan unsur serikat. Jangan malu, ini kan Permenaker, putusan setingkat menteri. Jangan malu kalau bicara untuk rakyat. Itu harapan saya.